Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dian Herdiana. Saya dari STIA Cimahi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Cimahi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengkaji mengenai sebuah artikel yang temanya yaitu inovasi proses pembelajaran daring bagi mahasiswa kelas karyawan di masa pandemi COVID-19. Yang menjadi latar belakang penelitian ini atau yang menjadi pendahuluan dalam artikel ini yaitu bahwa pada saat ini kita menghadapi suatu masa di mana adanya infeksi wabah COVID-19 yang menyebabkan banyak perubahan, termasuk di dalamnya yaitu perubahan tentang sistem pembelajaran. Yang dulunya atau yang biasanya kita belajar tatap muka secara langsung antara mahasiswa dengan dosen bertemu di dalam satu ruangan, saat ini ketika COVID-19 kita diharuskan untuk belajar secara daring. Nah, proses pembelajaran ini tentu saja akan berimplikasi kepada metode pembelajaran, akan membawa isu dan permasalahan tersendiri dari proses pembelajaran daring tersebut. Untuk itu, artikel ini tujuannya itu untuk mengkaji sebetulnya isu-isu apa yang ada dalam proses pembelajaran daring, khususnya yang di sini yaitu mengangkat tentang bagaimana proses pembelajaran daring bagi kelas karyawan di STIA Cimahi. Nah, latar belakang penelitian tersebut ditunjang dengan metode penelitian. Dalam metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data terdiri dari dua, yaitu sumber data primer dari informan yang terdiri dari dosen dan informan yang terdiri dari mahasiswa, kemudian didukung dengan data sekunder, yaitu data-data baik dari buku, jurnal maupun peraturan perundang-undangan. Itu menyangkut tentang latar belakang atau pendahuluan dan metodologi. Sekarang kita membahas mengenai hasil dan pembahasan apa yang sebetulnya terjadi atau berubah dari proses pembelajaran daring, isu dan masalahnya. Yang pertama yaitu akan diungkap mengenai masalah pembelajaran daring bagi mahasiswa kelas karyawan di STIA Cimahi. Nah, mengenai masalah pembelajaran ini pada hakikatnya sebetulnya dibagi ke dalam dua. Yang pertama itu masalah yang berasal dari dosen atau tenaga pendidik, dan yang kedua yaitu masalah yang berasal dari mahasiswa atau sebagai peserta pendidik. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu masalah pembelajaran daring bagi tenaga pendidik atau dosen. Masalah perkuliahan daring ini bagi dosen itu tentu saja yaitu yang pertama itu masalah budaya. Bagaimana merubah pola pembelajaran yang dari dahulunya atau yang dari selama ini kita laksanakan secara tatap muka menjadi secara daring. Kita harus mempersiapkan berbagai instrumen termasuk juga dengan materi agar proses perkuliahan ini berjalan dengan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan yang menyangkut tentang permasalahan daring. Yang pertama yaitu tentang penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Ini menjadi bagian dari permasalahan yang ada di dosen, bahwa kita mengetahui bahwa kualitas dosen itu berbeda, termasuk di dalamnya bagaimana cara dosen menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Ada dosen yang sudah terbiasa menggunakan berbagai platform digital untuk kuliah online seperti Google Class, seperti Zoom dan lain sebagainya. Ada juga dosen-dosen yang memang dalam tanda kutip kurang memahami bagaimana menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran. Nah, yang pertama dari adanya migrasi dalam tanda kutip perubahan perkuliahan dari tatap muka ke perkuliahan menjadi daring yaitu penguasaan teknologi informasi komunikasi yang ada di dosen itu sendiri. Yang kedua, permasalahan yang muncul dari dosen yaitu tentang lembaga. Bagaimana dukungan lembaga terhadap penyelenggaraan proses perkuliahan daring. Setidaknya ada dua permasalahan yang saya temui. Yang pertama yaitu tidak adanya pelatihan. Dosen-dosen yang kurang memahami perkuliahan daring ini dikarenakan COVID itu datangnya dalam tanda kutip tiba-tiba, maka sebetulnya tidak ada proses untuk bagaimana lembaga melakukan pelatihan terhadap dosen-dosennya. Artinya si dosen itu harus
belajar otodidak, dan implikasinya yaitu ada dosen yang bisa, ada dosen yang tidak bisa. Itu permasalahan dari kelembagaan. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan tentang kuota internet. Idealnya sebetulnya lembaga harus memberikan kuota internet kepada dosen, baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap, untuk menyelenggarakan perkuliahan secara daring ini. Namun kenyataannya memang belum sampai saat ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang infrastruktur TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Ini berhubungan dengan infrastruktur jaringan telekomunikasi. Ada di daerah-daerah yang mana infrastrukturnya sudah cepat gitu, baik, sehingga jaringan internet berjalan dengan lancar. Ada daerah-daerah yang dimana jumlah infrastrukturnya itu minim gitu, sehingga ketika melakukan perkuliahan online maka tantangannya itu yaitu adanya buffering atau dan sebagainya. Itu masalah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang ketiga yaitu tentang materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu menjadi salah satu bagian tersendiri, masalah tersendiri yang dihadapi oleh dosen. Biasanya dosen memahami atau memberikan kepada mahasiswa buku atau juga bahan-bahan secara hardcover gitu. Sekarang itu harus berbentuk digital, sehingga ini juga menjadi tantangan tersendiri bagaimana si dosen menciptakan sebuah materi yang tidak melulu PowerPoint dan tidak monoton, sehingga mahasiswa itu tertarik untuk mempelajarinya. Itu masalah tentang materi. Masalah selanjutnya yaitu keaktifan mahasiswa. Ini yang menjadi permasalahan di kuliah daring gitu, atau di proses pembelajaran daring, yang mana sih mahasiswa itu berada di rumahnya, bisa saja kameranya dimatikan, suaranya dimatikan, sehingga dalam proses pembelajaran itu dosen tidak benar-benar mengetahui sebetulnya mahasiswa itu memang sedang benar-benar berada melakukan proses pembelajaran, atau memang mereka sedang melakukan kegiatan lain yang mungkin disembunyikan dari kameranya, sehingga proses pembelajaran itu menjadi kurang efektif gitu. Dosen tidak benar-benar mengetahui tentang kondisi yang sebenarnya yang terjadi di lingkungan di mana mahasiswa sedang mengikuti perkuliahan daring. Itu menyangkut tentang keaktifan mahasiswa. Kemudian tentang penilaian mahasiswa. Ini yang menjadi permasalahan tersendiri lagi, yaitu misalnya gini, ketika si dosen memberikan perkuliahan, kemudian di akhir perkuliahan tersebut si dosen memberikan tugas atau memberikan paper atau memberikan suatu analisis untuk dikerjakan. Pertanyaan kemudian yaitu apakah si mahasiswa itu betul-betul mengerjakan atau memang dikerjakan oleh orang lain. Ketika dalam proses perkuliahan tatap muka, ketika si dosen memberikan tugas silahkan dikerjakan, maka tentu saja mahasiswa akan mengerjakan langsung di kelas itu. Jadi si dosen bisa meyakini bahwa itu ada tulisan mahasiswa yang bersangkutan. Tapi kalau secara daring itu tantangannya. Jadi apakah betul mahasiswa melakukan atau mengerjakan tugasnya secara sendiri atau ada orang lain? Nah, itu yang harus menjadi perhatian di perkuliahan daring. Itu dari aspek dosen, masalah yang dihadapi dosen dalam perkuliahan daring. Kemudian yang selanjutnya yaitu permasalahan mengenai perkuliahan daring yang berasal dari peserta didik. Yang pertama yaitu keterbatasan waktu. Karena ini adalah kuliah khusus karyawan, sehingga mahasiswa tentu saja harus membagi waktu antara waktu pekerjaan, waktu untuk keluarga, dan waktu untuk perkuliahan. Idealnya sebetulnya perkuliahan daring itu memberikan kesempatan yang luas bagi mahasiswa untuk mengerjakan atau mengikuti perkuliahan daring, termasuk mengerjakan tugas. Tapi kenyataannya justru perkuliahan ini lebih banyak dalam tanda kutip disepelekan. Jadi mahasiswa itu lebih mendahulukan pekerjaannya dulu, kemudian setelah itu masalah keluarganya, dan baru sisanya itu perkuliahan daring ini. Itu permasalahannya, yaitu permasalahan waktu. Yang kedua yaitu permasalahan teknologi informasi dan komunikasi. Sama halnya dengan dosen, di mahasiswa pun tidak semuanya menguasai teknologi informasi komunikasi. Ada beberapa mahasiswa yang dalam tanda kutip gaptek, terlebih lagi mahasiswa yang umurnya sudah di atas 40 tahun, sehingga
mereka akan kesulitan untuk mengikuti perkuliahan daring. Masalah yang ketiga itu mengenai lembaga. Lembaga juga menjadi permasalahan tersendiri, khususnya misalnya tidak adanya dukungan paket kuota internet bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa itu pada dasarnya mengharapkan lembaga memberikan paket internet, dikarenakan tidak ada perkuliahan tatap muka, SPP pun harus dibayarkan, sehingga untuk melakukan perkuliahan tersebut membutuhkan kuota internet, dan harapannya bahwa dari mahasiswa itu bahwa lembaga memberikan kuota internet, namun kenyataan tidak. Ini menjadi salah satu permasalahan juga. Kemudian yang selanjutnya yaitu infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Ini juga sama seperti yang dosen hadapi, ada jaringan yang lemot, kemudian tiba-tiba ada blank spot dan lain sebagainya, itu menyusahkan dalam proses pembelajaran daring. Kemudian yang terakhir, yang permasalahan dari dari mahasiswa itu yaitu tentang proses pembelajaran. Proses pembelajaran misalnya gini, mahasiswa secara aturan diharuskan mengikuti Google Class, tapi ada beberapa mahasiswa yang mereka memilih platform lain, seperti misalnya mereka ingin melalui WhatsApp yang jauh lebih mudah dan sebagainya. Jadi sebetulnya permasalahannya juga Google Class juga dalam tanda kutip tidak sepenuhnya disukai mahasiswa, khususnya mahasiswa yang kelas karyawan yang mana umurnya sudah di atas 40, bahkan ada 50 tahun gitu, sehingga dalam tanda kutip keterbatasan mereka itu akan menyusahkan untuk proses pembelajaran itu. Nah, itu dua permasalahan mengenai permasalahan perkuliahan daring, baik dari mahasiswanya maupun dari dosennya. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, kemudian sebetulnya apa sih sebenarnya inovasi yang harus diberikan oleh pengajar atau oleh dosen agar setidaknya perkuliahan daring ini berjalan dengan optimal misalnya. Nah, di sini sebenarnya ada tiga solusi. Yang pertama yaitu menyusun materi yang didasarkan kepada perkembangan isu kontekstual. Hal ini didasarkan mengingat bahwa mahasiswa yang ada itu mahasiswa yang sudah bekerja, sehingga sebetulnya ketika mereka diberikan materi-materi secara konseptual atau secara teoritis, mereka dalam tanda kutip kurang tertarik, sehingga mereka itu ketika diberikan materi-materi perkuliahan atau pembelajaran yang menyangkut tentang isu-isu kontekstual, itu mereka akan jauh lebih tertarik, apalagi berhubungan langsung dengan pekerjaan. Misalnya seorang mahasiswa yang bekerja di kantor kecamatan atau di kantor desa, di mana mereka bertugas untuk menjadi bagian gugus tugas penanggulangan COVID. Nah, ketika si materi perkuliahan diberikan mengenai COVID, maka si mahasiswa tersebut memiliki kecenderungan untuk lebih aktif dibanding ketika kita memberikan materi-materi yang sepertinya misalnya tentang konsep dan perkembangan teori administrasi. Nah, itu mahasiswa itu relatif memiliki kecenderungan untuk malas untuk membaca atau memahaminya. Nah, sehingga untuk mensiasatinya yaitu yang pertama yaitu menyusun materi perkuliahan daring yang didasarkan kepada perkembangan isu-isu kontekstual. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu media pembelajaran, yaitu media pembelajaran Google Class yang digunakan secara kelembagaan ini, maksudnya di STIA Cimahi, harus pula didukung dengan platform lainnya seperti WhatsApp, Zoom, SMS dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu cara untuk memudahkan mahasiswa melakukan proses pembelajaran daring. Misalnya ketika mahasiswa tidak bisa mengikuti kelas atau perkuliahan di Google Class atau di Zoom, mereka bisa mengikuti perkuliahan di WhatsApp, misalnya dengan cara mengirimkan materi dan tugas melalui WhatsApp. Nah, ini salah satu strategi bagaimana supaya mahasiswa tetap aktif untuk mengikuti perkuliahan daring. Nah, yang selanjutnya yaitu menyangkut tentang fleksibilitas. Nah, fleksibilitas itu yaitu khususnya mengenai waktu. Jadi waktu itu misalnya kalau dalam perkuliahan tatap muka waktunya sudah ditentukan dari sore sampai malam. Nah, dalam perkuliahan daring ini sebisa mungkin dosen memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa ada yang bekerja sore,
mereka baru mengaktifkan Google Class malam dan selainnya dan sebagainya. Nah, itu masih bisa mengikuti perkuliahan. Nah, jadi di sini yaitu strategi inovasi pembelajarannya itu yaitu yang ketiga, bagaimana menciptakan fleksibilitas proses perkuliahan. Nah, itu adalah strategi-strategi yang dilakukan untuk melakukan perkuliahan daring agar optimal. Saya ulangi, yang pertama yaitu penyusunan materi yang lebih didasarkan kepada isu kontekstual. Yang kedua yaitu media pembelajarannya harus beragam, tidak hanya Google Class atau Zoom, bisa menggunakan platform media apa saja. Nah, yang ketiga yaitu fleksibilitas interaksi dalam perkuliahan. Jadi fleksibilitas waktunya itu tidak terbatas, misalnya dari jam 4 sampai jam 6 tidak, tapi bisa saja dalam kurun waktu 1 hari itu dari siang sampai malam si mahasiswa bisa mengakses perkuliahan online tersebut. Itu inovasinya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu rekomendasi pembelajaran di masa penerapan tatanan norma baru. Nah, dari berbagai hasil wawancara dengan dosen dan mahasiswa mengenai pembelajaran daring ini, khususnya dikaitkan saat ini ketika kita sudah memasuki tatanan normal baru, apakah mahasiswa masih menginginkan perkuliahan daring? Jawabannya bahwa mahasiswa tetap menginginkan adanya perkuliahan tatap muka. Namun perkuliahan tatap muka itu dilakukan dalam konteks aman dari penyebaran COVID-19. Nah, di sini misalnya uraiannya, perkuliahan yang biasanya dilakukan selama 120 menit diusahakan bisa dikurangi menjadi misalnya 60 menit. Ini salah satu untuk mengantisipasi penyebaran COVID di dalam kelas. Yang kedua yaitu tentang menghilangkan proses diskusi kelas. Jadi yang biasanya di kelas itu ada proses diskusi interaktif antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, begitu juga dengan dosennya. Dalam tatanan norma baru itu diusahakan tidak adanya diskusi kelas. Yang ketiga yaitu materi-materi yang disampaikan dalam perkuliahan tatap muka hanya bersifat substantif. Artinya studi kasus dan lain-lain diusahakan untuk tidak disampaikan. Nah, ini pendapat mahasiswa mengenai perkuliahan daring, bahwa mahasiswa menginginkan selain perkuliahan daring juga menginginkan perkuliahan tatap muka. Meskipun demikian, adanya penyesuaian yang harus dilakukan dalam konteks aman dari COVID-19. Nah, selanjutnya tanggapan dari dosen pun sama. Dosen pun menginginkan adanya perkuliahan daring. Alasannya yaitu proses pembelajaran tatap muka akan mengoptimalkan proses transfer ilmu pengetahuan. Ini didasarkan kepada bahwa perkuliahan daring tidak benar-benar menghadirkan dosen dan mahasiswa dalam konteks adanya interaksi secara sosial, interaksi secara fisik, sehingga memunculkan kesamaan pemahaman dan kesamaan pemikiran. Nah, di dalam kuliah daring juga tidak memunculkan seperti itu, sehingga ketika dosen ditanyakan apakah ingin kuliah daring atau ingin kuliah tatap muka, jawabannya dalam konteks tatanan norma baru bahwa dosen menginginkan adanya perkuliahan tatap muka meskipun dilakukan dengan adanya batasan-batasan, yaitu aman dari penyebaran virus COVID selama penyelenggaraan proses perkuliahan. Mungkin karena memang dibatasi waktunya, ini karena seminar itu tidak lebih dari 10 menit mungkin. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang ingin disangka, dipersilakan mengisi di komentar, maka saya akan menjawab di komentar tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Selamat mengikuti seminar untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.